Halo, selamat datang di LS3 TV. Ada suaranya nggak nih? Ada nggak? Oke, ya kali ini di akhir pekan biasa kita kembali di program Cabul, Candaan Bola. Oke Bang, oke. apa kabar dengan timnas Indonesia yang berhasil menjadi runner up? Kita ucapkan selamat ya Bang. Oh iya, selamat dulu. Oke. Kemarin kita ngucapin selamat, Iya. nggak ke-record sih. Oke lah, lewat aja dulu gitu Nggak ya. apa-apa lewat ya, nggak apa-apa lah. Oke, ucapkan kita Bang selamat aja ya. sekarang ke timnas U23 nih Bang. Nanti akan bermain di Manahan ya kalau nggak salah ya? Iya, di Solo, betul. Solo. Nah, segrupnya masih apa sih? Turkmenistan, Cina Taipei. Gitu. Itu ya segrupnya ya? Iya, piala kualifikasi. Piala Asia U23 Betul. kan? Betul, usia 23. Nah, itu kan nanti main di Solo. Lolos ya? Lolos kalau menurut gue sih. Harusnya menurut Cina Taipei menang. Di atas Cina Taipei menang. Yang diambil berapa sih? Mungkin yang beratnya Turkmenistan kalau menurut gue ya, karena kan biasanya nggak berat amat sih sebenarnya. ya kan biasanya dari Asia, mana tuh dia tuh? Asia Selatan atau Asia? Pokoknya ada tantannya kayak Iya, Kazakhstan, kayak ya begitu. Kirgistan, Nah, itu Uzbekistan. Iya, biasa. Tapi lawan Uzbekistan juga kita cuman kalah juga 1-0 doang. Iya, betul. Iya. Betul. Jadi Mau kalah atau menang? ya menang lah. Gimana sih? Ya, Itu gak bener nanya. Jadi untuk apa namanya, Sinteyong tantangannya ini kembali lagi setelah dia mengantarkan timnas U23 kemarin ke AFF. Nah sekarang nih semua pemain masalahnya diizinkan semua oleh klubnya. Pemain-pemainnya pun lumayan mentereng nih yang datang. Arhan ya? Enggak, Arhan masuk ke senior dia sekarang iya. Jadi mau nggak mau dipilih ya? Sebentar. Cek Arhan Arhan ke U23. Nah, makanya betul. Arhan ke 23 betul. Arhan tuh ke 23. Asnawi ikut nggak Asnawi? Asnawi enggak, ke senior kalau Asnawi. Kan udah di atas 23 dia, betul, udah lebih. Jadi pemain-pemainnya lumayan mentereng seperti Rafael Struwit main, kemudian Marcelino Ferdinand pulang, diizinkan semua oleh klubnya, kan kebetulan lagi FIFA Matchday nih. Jadi semuanya diizinkan. Pemain-pemain yang kemarin memang tidak diizinkan oleh klubnya seperti Rizky Ridho, kemudian Hoki Caraka pun dipanggil akhirnya. Hoki Caraka? Betul, dipanggil lagi. Jadi ini pemain Sananta Ramadan Sananta juga dipanggil. Jadi strikernya lagi banyak pilihan nih kalau untuk timnas U23. Iya. Ada Hoki Caraka, ada Ramadan Sananta, kemudian di backnya pun Elkan Bagot ada, kemudian Rizky Ridho ada. Keren kan? Iya betul. Kemudian si Evan Jenner pun ada, Shane Patinama pun dipanggil dan hadir juga. Tapi dia masuk ke senior dong? Shane Patinama itu masih iya ke senior dia. Iyalah, senior. Betul, senior ya, Sempatin. Betul. 24 ya. Oh, betul. Soalnya lumayan nih. Jadi kalau gue perhatikan nih dari U23 sampai ke seniornya, pemainnya tuh hampir setengahnya itu kebanyakan umurnya nggak jauh berbeda gitu. Oh iya. Jadi regenerasinya nih untuk di era Sinteyong ini luar biasa bagus. Jadi apa nih? Sinteyong out atau in? Iya, kalau berdasarkan kan baru-baru ini Sinteyong tuh mendapatkan penghargaan dari mana? Menjadi pelatih favorit dari salah satu program TV gitu, nggak usah disebutin TV-nya gitu kan. Ada ya? Ada. Oh, ada. Jadi ada acaranya? Ada. Jadi Sinteyong itu mengalahkan Indra Safri, kemudian mengalahkan tim-tim pelatih dari basket, dari bulu tangkis, dan banyak lagi dah pokoknya. Di antaranya yaitu Sinteyong menjadi pelatih tim favorit. Jadi harusnya memang kalau dari prestasi dari segi permainan timnas Indonesia, kemudian peringkat FIFA-nya naik terus, range-nya ya harusnya tidak ada alasan untuk out ya? Sih kalau menurut gue ya. Sinteyong itu harusnya gitu kan. Kalau orang yang memang pure cinta bola, suka bola, cara mainnya sepak bola bagaimana bisa melihatnya, ya Sinteyong harusnya in ya, bukan out gitu. Jadi
harusnya memang bisa dipertahankan. Kenapa belum dapat trofi? Ya itu kan salah satu proses. Nah, benar. Jadi kan percuma juga kalau hanya mendapatkan trofi, istilahnya piala ciki seperti AFF yang nggak diakuin oleh FIFA. Dapatnya banyak sekali tapi nggak lolos Piala Asia gitu. Nah itu, mending pilihannya kan Piala Asia. Itu gitu yang kan. ngomong kayak gitu gue sependapat tuh orang yang ngomong kayak gitu tuh. Betul. Iya juga ya. Nggak pernah kepikiran gitu sama kita. Ya ngapain gitu kan, kita harus mati-matian ya emang gitu untuk timnas gitu, timnas juga gitu apapun apa eventnya, tapi ketika timnas yang main ya itu darah kita ya untuk timnas juga, untuk semuanya gitu, untuk bangsa dan negara. Tapi kita lihat dulu nih pertaruhannya gitu kan. Kalau misalnya kita yang dilihatnya memang oleh dunia, ya kita pilih dunia walaupun itu belum kita mendapatkan trofinya. Minimal kita bisa lolos ke 16 besar, itu kan menjadi salah satu apresiasi yang luar biasa mungkin untuk dari dunia. Bisa dilihat, oh memang Indonesia itu memang kita lihat nih dari perkembangannya. Jadi bukan hanya dilihat bahwa Indonesia itu sedang berkembang untuk sepak bolanya, tapi perkembangannya ini memang terus berkembang dan terus memang ada pertumbuhan yang memang bagus di dunia sepak bolanya Indonesia kalau menurut gue gitu. Jadi kan hidup ya Bang ya. Betul, jadi hidup terus gitu kan istilahnya. Misalnya contoh kemarin dari usia 17 tahun bisa mengimbangi Korea, bisa melawan Barcelona. Nah, tapi kalau usia muda sih gue nggak. Iya, maksudnya kan bibit-bibitnya kan nggak aneh juga. Gitu, emang bagus gitu. Iya, betul. Masih semangat-semangatnya. Jadi kemarin kan hanya kalah pun 1-0, kemudian mereka akan terfokus nanti pindah ke Jerman, akan training center di Jerman, akan terbang U17 itu untuk menghadapi nanti event Piala Dunia U17 gitu kan. Kemudian U23-nya pun agendanya memang padat sekali nih untuk timnas dari usia 17, U23 sampai senior. Gitu kan. Kemudian di senior pun Sinteyong akhirnya lebih memilih fokus ke U23 karena jadi diserahkan ya. Betul, ke asistennya pelatih ya. Itu cuma FIFA match day. Betul, ke asistennya pelatih untuk memimpin senior melawan Turkmenistan nanti di FIFA matchday-nya atau uji kalau itu uji coba atau apa ya namanya kalau FIFA. Iya, betul. Persahabatan aja. Iya, seperti cuman kan ini mempengaruhi ranking FIFA tuh. Gitu kan, kalau menang lagi kan naik lagi tuh peringkat FIFA-nya Indonesia. Berarti Turkmenistan lebih tinggi ya dibandingkan Indonesia. Lebih tinggi ya. Untuk ini si abang ini. Jadi, tapi emang ya lebih tinggi kalau Turkmenistan. Betul. Jadi kalau memang menang atau sekiranya bisa menahan imbang, ya menang lah. Ya imbang mah nanti. Istilahnya bisa mendongkrak lagi posisi Indonesia ke lebih bagus nih ke ranking FIFA. Ya. Istilahnya kan dengan asistennya aja bisa menang, gimana dengan yang ininya gitu kan. Ya udah, pokoknya mah kita doakan ya, semoga kita doakan nih timnas U23 bisa lolos ke babak berikutnya. Seharusnya lolos ya kalau menurut gue ya. Tinggal yang beratnya mungkin lawan Turkmenistan aja. Kalau Cina Taipei kalau menurut gue dari dulu pun kita bisa menang, bisa mengatasi. Satu menang satu imbang kan cukup Bang. Betul, kita bisa. Gak usah maruk, ya kan? Iya betul. Iya. Betul. Satu Jadi menang satu imbang. Betul, kalau memang ya bagusnya bisa menang dua-duanya. Iya. Ya harus menang lah. Kalau memang main ya harus menang. Tujuannya bukan untuk imbang. Orang banyak pandit juga di grup Indonesia nanti di Piala Asia juga pada optimis gitu kan bisa lolos. Betul, gitu kan. Jadi kalau kita lihat memang perkembangan persepak bola di Indonesia ya udah lumayan. Pemain juga udah banyak yang sadar bagaimana mengelola tubuhnya agar tidak gampang lelah, agar tidak mudah mudah capek, lemah, letih, lesu. Jadi udah banyak pemain yang sadar diri gitu untuk cara bagaimana untuk manage tubuhnya sendiri untuk sebagai aset. Jangan lo bermimpi main di Eropa kelakuan kayak Wai. Kelakuan misalnya di tim Tarkam gitu kan nggak bisa gitu kan. Jadi kita lihat aja gitu. Harus dimulai dari diri ya. Betul. Baik. Jadi ya itulah kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan tuh. Gitu. Siap ya. Oke, Bang. Ngapain? Ini adalah kerekam nggak ya? Kerekam, kalau nggak gebukin aja si Fajar.
Oke, ini timnas Indonesia kita lalui dan semoga lolos ya. Dan untuk FIFA Matchday-nya bisa memenangkan pertandingan. Ya luar biasa. Tapi mainnya di mana sih? Turkmenistan. Turkmenistan yang senior di Gelora Bung Tomo di Surabaya. Oh, di Surabaya. Iya, betul. Oke, siap. Oke Bang, ini ngomong-ngomong tadi malam sudah berlangsung drawing Liga Champions Eropa Bang. Betul. Wah, ini grupnya yang paling seru satu sih kayaknya grup F Bang. Grup F ya, memang Iya. di highlightin memang itu luar biasa. PSG, Iya. Milan, kemudian Dortmund dan Newcastle. Newcastle Kasihan pendatang Newcastle baru seperti new-nya. Emang new kan? Pendatang baru langsung dapat sesuatu yang luar biasa gitu kan. Newcastle United kan? Betul, Newcastle United. Bukan MU United ya. MU United. Jadi gimana Bang? Kita ulas coba nih ya satu persatu. Ini dari grup A. Nah ini grup A ini ada Munchen, Manchester United, Galatasaray. Betul, betul. Sama apa Bang satu lagi Bang? Apa? Lupa lupa jadinya. Iya. Coba kita sambil cek ya. Grup A ini Manchester United, Galatasaray sama Ini Copenhagen. Jadi dari Denmark ya. Jadi oh iya, kalau menurut Copenhagen. gue ya harusnya tantangan terberat ini kadang-kadang kan MU tuh kalau misalnya lawannya Dortmund lawannya tim besar itu dia punya motivasi lebih nih. Nah ini gitu. justru yang berbahaya. Yang nanti berbahaya lawan itu kecil yang ya? sandungan-sandungan kecil ini Lawan ya. Galatasaray. Galatasaray itu kan luar biasa Turki itu kan. Kemudian Copenhagen juga dari Denmark itu luar biasa juga, perlu diperhitungkan juga gitu kan. Ya seharusnya sih MU memang harus bisa menahan imbang atau menahan imbang Munchen, kemudian menang di 2 pertandingan lawan Jadi bisa Galatasaray dan jadi Copenhagen. pemuncak ya? Ya bisa jadi pemuncak seharusnya gitu kan. Dan ya harusnya MU bukan sesuatu yang sulit lah gitu lawan untuk lolos gitu kan. Kita garis besarnya MU dulu ya gitu, karena dengan MU dengan MU saat di grup A ini kan pasti grup A ini kan main duluan ya. Iya betul kan, main duluan kan di grup A ini, dan itu menjadi cerminan untuk tim-tim Inggris lain berikutnya nih. Nah, Apakah MU ini bisa memberikan cerminan yang baik untuk tim-tim yang lainnya seperti Arsenal, Newcastle dan Manchester? iya. Atau nggak ada ya? Chelsea lagi bertapak. Iya, maksudnya kan terhighlight luar biasa karena MU satu grup sama Bayern Munchen ya. Jadi kalau menurut gue Erik ten Hag ya harusnya tahu dapur Munchen lah dengan baik, dan sehingga ini menjadi modal juga dan bisa disampaikan kepada anak-anak asuhnya untuk bisa meramu bisa mengatasi pemain-pemainnya dari Munchen itu sendiri kayak gitu. Seperti itu kalau menurut gue ya. Oke, jadi untuk di grup A ini sandungan yang terlihat ya, sepertinya ini untuk Manchester United itu Bayern Munchen ya Pak? Iya, bukan sandungan lagi sih, mungkin batu karang. Anjay. Tapi meskipun Munchen yang dianggap berat, jangan meremehkan dua tim lainnya. Oke Bang? Betul. Nah, itu baru sandungan nih, Galatasaray sama Copenhagen. Yang gue highlight tuh Galatasaray. Kadang-kadang tim dari Turki itu Lebih ngotot ya? iya, nah itu keinginan menang itu lebih segala cara bisa dihalalkan seperti itu. Oke, itu untuk grup A Bang. Yang kita ketahui ada Munchen dan Manchester United. Nah, untuk grup B. Nah, grup B ini coba kita bahas juga. Siapa tahu menarik nih Bang ya. Coba grup B, cek. Nah, ini bentar. Sevilla, Wah, Sevilla, kemudian PSV, Arsenal. ya. Iya. Dan satu lagi Ini nih, gue namanya ya. Restar. Bukan. In the Land apa sih? Ya udahlah itulah. Iya. Ya. Ya seharusnya yang perlu di-highlight mungkin Sevilla sama PSV sih kalau menurut gue sih PSV ini lumayan juga nih, bisa sedikit merepotkan Bang. enggak lah, kalau menurut gue sih enggak. Yang paling berat kan memang yang punya mental di Sevilla. Eropa, sekali lagi Sevilla kan. Yang ini ya, yang Betul. kemarin kalah ya. Betul, yang kemarin kalah oleh Manchester Manchester. City. Betul.
Tapi kan mental Eropanya nggak bisa dibantahkan lagi. MU pun berkali-kali terjungkal oleh Sevilla gitu kan. Apalagi Arsenal maksudnya gitu. Wah. Gitu ya. Nah, untuk Arsenal itu ya itu tantangan terberatnya ya lawan Sevilla aja gitu kan. Kalau untuk lawan PSV sih gua rasa Arsenal bisa menang lah, bisa mengatasi dengan mudah. Apalagi satunya lagi ya. Betul, yang tim buram juga tuh nggak tahu lah. Ya itu mungkin sebagai sandungan aja gitu kan kalau untuk dua timnya lagi, untuk Arsenal ataupun untuk Sevilla gitu kan. Cuma ya harusnya di atas kertas ya Sevilla sama Arsenal ya tidak kesulitan lah untuk melangkah ke babak berikutnya 16 besar seperti ya. itu, kecuali kalau memang Artetanya lagi uji coba gitu kan, meramu pemainnya ngasal misalnya kayak Thomas Partey jadiin back, nah bukan back sayap lagi, tiba-tiba mungkin jadi back tengah gitu kan. Emang Gabrielnya kemana, Pak? Atau misalnya tiba-tiba Thomas Partey-nya dijadiin striker gitu kan, kayak dulu di Chelsea siapa namanya, N'Golo Kante. Sebelum pindah uji cobanya kan aneh-aneh tuh pelatihnya dulu. Dijadiin striker, coba N'Golo Kante gitu kan. Ya kita tidak menutup kemungkinan nanti Arteta pun mencoba-coba seperti itu, yang melakukan hal yang sama. Mungkin menurut dia ini salah satu pemikiran jenius gitu kan, yang memang tidak bisa ditebak oleh pelatih manapun gitu. Oke ya, harusnya Arsenal nih dengan mudah nih berarti ya. Harusnya intinya sih kalau lu pengen aman lolos ke babak 16 besar dan babak berikutnya ya harus jadi juara grup supaya nggak terlalu ribet ya Bang ya. Betul. Nanti akan ketemunya peringkat 2 dengan dengan grup lain. Betul. Ini grup C nih Real Madrid nih Bang. Real Madrid, Napoli, terus Braga sama Union Berlin. Union Berlin ya. Nah ini Braga itu mana sih? Juga sih. Jalan Braga ya? Jalan Braga. Braga itu kalau tidak salah Swiss ya. Kalau tidak salah Swiss ya, atau Portugal ya. Swiss, sorry. Swiss kalau tidak salah ya. Jadi ya harusnya yang menjadi sandungan kerikil banget itu Union Berlin kalau menurut gue ya. Iya, kalau yang lulus Napoli ya kali ya. Iya, seharusnya. Cuman kadang-kadang Napoli ini mentalnya di Eropa tuh memang belum teruji ya. Tapi kalau fase grup kayaknya masih bagus lah. Cuman kalau udah kalau dari betul. Kalau udah misalkan 16 besar ya. Fase-fase yang krusial 16, 18, 8. Nah, itu agak repot tuh. Nah, mungkin ya harusnya Madrid sih bisa di atas kertas ya jadi juara grup lah gitu kan. Untuk mengatasi Napoli juga bukan sesuatu yang sulit kalau menurut gue, karena lagi-lagi ya faktor mental dan faktor faktor pelatih nih kayaknya ngaruh juga sekarang nih. Ya, faktor pelatih mungkin kan udah ganti juga. Kemudian dari segi permainan juga taktik juga udah berbeda gitu kan, walaupun memang lagi menang-menang juga gitu kan di Serie A-nya, tapi kalau di Champion tuh seperti musim-musim sebelumnya Napoli tetap kesulitan untuk bisa berbicara banyak di Liga Eropa gitu kan. Iyalah. Jadi ya harusnya memang kalau untuk lolos ke babak berikutnya ke 16 besar ya mungkin Napoli bisa lah gitu kan. Peringkat ketiga ya. Peringkat ketiga. Kalau memang peringkat kedua gitu maksud gue. Peringkat ketiganya ya kalau memang tidak tersandung sama Union Berlin, karena Union Berlin itu luar biasa juga gitu kan. Ini tim yang di sananya tuh kalau tidak salah siapa namanya? Xabi Alonso ya yang jadi pelatihnya kalau tidak salah ya. Gue lupa ada pelatihnya. Cuma ini tim yang memang banyak berbicara dan menjadi bayang-bayang kemarin untuk Munchen gitu, Munchen dan Dortmund gitu kan istilahnya. Dia bisa stay di peringkat ketiga di bawah Munchen sama Dortmund, itu luar biasa gitu. Padahal Union Berlin sebelum-sebelumnya peringkat 10 pun jarang banget gitu kan. Cuman ini di musim kemarin dia bisa mampu di peringkat ketiga, itu sesuatu yang sangat luar biasa untuk Union Berlin. Jadi ini sandungan atau kerikil yang memang perlu diperhatikan oleh Madrid
ataupun Napoli nih di untuk Union Berlin gitu ya. Seperti kalau untuk Braga ya harusnya itu kayak penghias aja bang. Ya itu mungkin kalau di jalan tuh polisi tidur lah, yang bisa gampang dengan kelihatan gitu kan, bisa diloncat gitu. Oke, siap ya. Betul. Itu untuk grup C nih, jadi harusnya Real Madrid aman ya. Aman harusnya. Lolos ke berikutnya. Nah ini untuk grup D, Benfica, Inter Milan nih, Salzburg sama Real Sociedad. Nah ini seru juga nih. Seru juga. Imbang-imbang lah ini. Ya ini karakter mainnya ini Benfica sama Inter nih di Javo juga ya ketemu. Pernah ketemu kan? Pernah ketemu di musim lalu kan di. Oh iya ya. Di apa namanya di 8 besar kalau tidak salah di Benfica sama. Sebelum akhirnya Inter Milan ketemu AC Milan ya bang? Iya betul. Iya betul kan? Betul. Karena kan AC Milan ketemunya Napoli. Iya betul. Jadi sebelum dua Milan bertemu tuh Inter ketemu Benfica dan itu tos-tosan di situ kan. Dan akhirnya Inter yang bisa melangkah ke babak berikutnya. Final gitu kan, akhirnya ketemu Manchester. Jadi ini memang kita lihat aja nih kadang-kadang untuk Benfica ini ya ini kalau untuk Benfica ini salah satu kerikil yang harus dihadapin yaitu Real Sociedad gitu kan dari Sociedad. Ya kemudian dari ya untuk apa namanya untuk Spanyol ya memang kadang-kadang itu luar biasa gitu tim-tim Spanyol itu kan. Spanyol itu punya mental kalau di Eropa itu gitu entah Madridnya ya, heran ya beda sama Inggris Sevilla, entah iya beda banget dengan Inggris. Kalau untuk berbicara di Eropa itu Spanyol tuh lebih punya mental dan memang mempunyai tradisinya lebih bagus dibandingkan tim-tim Eropa lainnya gitu. Real Sociedad juga sama gitu kan, bahkan MU pun itu terjungkal oleh di Piala Eropa kemarin oleh Real Sociedad sama Sevilla kan terakhirnya seperti itu. Jadi kita lihat aja nih nantinya gitu kan untuk harusnya nih Real Sociedad itu menjadi salah satu kerikil yang tajam nih yang bisa menghambat pergerakan dari Inter Milan dan Benfica gitu. Ya harusnya sih yang lolos ya Inter Milan sama Benfica seharusnya, cuma Real Sociedad pun tidak bisa dianggap remeh gitu. Iya. Tidak menutup kemungkinan bisa menjadi sandungan yang sangat luar biasa, menyulitkan untuk kedua tim tersebut gitu kan. Oke, itu untuk grup D ya. Jadi seru-seru sih sebenarnya. Memang ini berimbang sih gitu kan. Ini masih berimbang nih, kita dapat grupnya ya. Coba iya, kita betul. Cek untuk grup E. Nah, ini untuk grup E ini Freiburg, Atletico Madrid, Lazio sama Celtic ini ya apa? Scotland ya? Ya, Celtic ini salah satu tim yang perlu diperhitungkan juga. Seperti itu karena kalau dulu kan pelatihnya yang melatih ini nih, Tottenham sekarang nih. Iya. Celtic itu. Gitu. Jadi kalau dulu memang bagus nih gitu, dia bisa menjadi batu sandungan ya, makanya dia lolos kan. Betul, yang menjadi batu sandungan juga untuk tim-tim yang satu grup dengan Celtic itu sendiri gitu kan. Kalau menurut gue yang menjadi batu sandungan yaitu Celtic yang seharusnya memang yang menjadi yang bisa mempersulit di grup E tersebut gitu kan. Dan untuk grup mungkin yang lolos ya Atletico harusnya bukan sesuatu yang sulit juga untuk lolos ke babak berikutnya. Seperti itu Celtic dan atau satu lagi tadi apa Celtic, Freiburg, Lazio ya. Nah Lazio nih kayaknya sih yang kalau feeling gue yang lolos yuk kayaknya Celtic sama Atletico Madrid nih, seperti ya. Itu untuk grup E. Nah ini grup F seperti yang kita bahas di awal bang. Jadi betul. PSG, Newcastle, AC Milan sama Dortmund. Nah ini lu mau pilih siapa yang lolos nih? Pilih. Betul. Kalau untuk yang lolos ya ke PSG ya harusnya di atas kertas ya. Kalau Kylian Mbappe nggak jadi dibungkus di detik-detik terakhir sama Madrid dan masih. Nggak jadi dong, udah lewat kan? Bukannya ya udah habis ya jendela transfer. Oh masih ini ya, masih rame ya, masih. Nah, ini kan tanggal 1. Ya tanggal 1 kan di kita, di mereka kan belum. Ya berarti terakhir hari ini dong. Iya besok berarti terakhir ya, Sabtu besok terakhir. Oke. Ya kalau misalkan Mbappe stay di sini ya masih bisa berbicara lah untuk PSG gitu kan. Kalau sekedar lolos sih kayaknya PSG lolos seperti itu kalau untuk PSG. Cuman yang menemaninya mungkin
PSG pun lolosnya pun kalau menurut gue tuh kayaknya nggak mudah loh. Nggak mudah, betul. Iya. Nggak bakal mudah karena pemain-pemain intinya pun udah banyak yang dijual nih, gitu kan. PSG ini sekarang yang menjadi highlight bagusnya Pak Kuning, the best itu tinggal Mbappe aja gitu kan. Di tengahnya udah nggak ada Verratti juga, Verratti udah dijual ke Arab kan, ke Liga Arab juga gitu kan. Verratti udah ke Liga Arab, kemudian si gantinya pengganti Neymar hanya Dembele mungkin ya, sama penggantinya Messi si orang Korea ini Lee Kang-in itu kan. Lee Kang-in. Iya betul. Jadi temennya si JJ ya. Iya. Iya kan? Iya, ya mungkin temennya gitu kan. Iya, kata dia iya. Iya mungkin lah gitu kan. Jadi PSG ini untuk saat ini kan lagi regenerasi juga gitu. Regenerasi dengan beda versi ini. Ada kayak Madrid tuh memang regenerasi beneran gitu kan, karena tim pemain-pemain tuanya sedikit-sedikit pergi, ada yang masih di situ dan udah ada yang pensiun. Kalau itu Madrid gitu kan berbicara. Tapi kalau PSG kan pemain-pemainnya bukan regenerasinya, ada yang dibuang-buangin secara tidak terhormat, kayak Neymar pergi ke Arab, Messi pergi ke Amerika, Verratti yang udah lama berjuang di situ juga disingkirkan, Wijnaldum pun here we go ke Arab juga gitu kan. Jadi nyari duit semua Iya betul. Jadi ya kita lihat saja nih PSG ini akan sampai mana nih? Sampai mana nih gitu. Kalau menurut gue sih kalau sebatas lolos ke ya bisa lolos ke babak berikutnya, cuman tidak bisa berbicara banyak dan dia pun akan kesulitan lah untuk lolos ke babak berikutnya. Walaupun lolos tapi dengan dengan ujian-ujian yang sangat luar biasa ketat dari Milan ataupun dari Dortmund yang paling penting, ataupun dari Newcastle itu sendiri dengan semangat yang barunya gitu. Oke lah. Ya kalau gua pilih mungkin PSG Milan lah. PSG Milan itu lebih realistis lah. Ya betul, PSG Milan karena kita lihat saja nantinya. Iya kan? Karena mestinya tapi sih mungkin Dortmund ya Dortmund itu menjadi salah sandungan untuk PSG ataupun Milan. Jadi kalau feeling gue memang PSG sama Milan yang akan masuk ke babak berikutnya. Cuman Dortmund tidak bukan tim yang ece-ece juga kan, peringkat kedua Jerman pasti lebih ada ngototnya juga gitu. Kita lihat saja nanti ke depannya karena pemain-pemain intinya pun kayak banyak yang dijual juga gitu untuk Dortmund itu dan kita tidak bisa meraba-raba lagi nih. Ya, kita tunggu aja nanti. Iya, kayak Jude Bellingham kan udah dijual ke Madrid, gitu. Jadi pemain-pemain intinya dari Dortmund pun udah banyak yang dijual. Jadi Dortmund ya kalau hanya namanya yang besar, ya namanya masih punya nama gitu, namanya yang besar. Cuman kalau dari pemain-pemainnya masih standar lah gitu. Harusnya Milan sama PSG bisa mengatasi lah permainan dari Dortmund itu sendiri gitu. Oke, nah ini untuk grup F ya, yang tadi kita anggap seru. Nah untuk grup G ini mudah banget kayak ini, Manchester City. Itu dapat berkah itu memang Young itu. Boys, doanya Red Star Belgrade, betul, sama RB Leipzig, kayaknya dua gitu ya. Iya dua itulah. Pilih aja Bang, udah Bang, nggak usah dibahas Bang. Iya itu mah tinggal imensit aja dengan RB Leipzig itu tinggal lolos. Sepertinya ya begitu ya. Mungkin batu sandungannya Young Boys lah gitu kan. Itu menjadi salah satu sandungan juga kadang-kadang. Mungkin kalau bisa berbicara yang bisa mengejutkan ini ya, mengejutkan RB Leipzig. Nah itu seimbang nih. Kalau untuk Manchester ya bukan kesulitan lah lawan Young Boys gitu kan. Oke, nah ini satu grup lagi nih Bang ya. Ini sebentar loh, kok mati sih ini screen-nya. Gue nggak hafal nih. Barcelona, nah ini Barcelona nggak jadi dihukumi ternyata ya. Ya karena FIFA pun mikir lah, UEFA pun mikir kalau tanpa Barcelona ya kurang menarik juga champion. Antwerp apa sih? Nah ini Barcelona, Shakhtar Donetsk, iya, sama Porto ya. Ya kemungkinan yang lolos Porto sama Shakhtar Donetsk ya. Nah Shakhtar Donetsk ini akan menjadi kerikil yang mengerikan juga gitu. Shakhtar Donetsk ini gitu kan,
sedikit tim-tim Eropa yang bertanding dengan Sakardone itu terjungkal. Madrid pun pernah terjungkal Iya, gitu kan. MU apalagi gitu kan. Sakardone ini ya Ukraina ya? Iya betul, Ukraina ya. Oh, Jadi kadang-kadang bisa memberikan kejutan yang tidak, apalagi lagi perang negaranya nih kan, ini menjadi motivasi juga gitu kan. Negaranya masih perang, ini menjadi salah satu motivasi untuk bisa berbicara banyak di lapangan gitu kan, para pemain ataupun klub yang bertanding di champion dari Ukraina itu ya, seperti itu. Jadi kemungkinan nih si Sakardone sekali lagi akan menjadi kerikil yang tajam nih untuk di tim-tim Porto sama Barcelona. ya. Seharusnya Porto sama Barcelona ya yang lolos, kalau hitung-hitungan dari kertas perhitungan ramalan gue itu Porto sama Barcelona yang lolos. Ini Cuman bisa bener nih lamarannya nih. cuman tidak menutup kemungkinan si ya Sakardone ini bisa berbicara banyak gitu kan, untuk atau memberikan kejutan lah, paling tidak tiba-tiba misalnya Porto kalah, atau misalnya tiba-tiba siapa tadi Porto Barcelona. ya tiba-tiba mungkin Barcelona sapinya lagi ngigo gitu kan, turunin pemain-pemain yang memang di bawah underperform gitu kan. Tiba-tiba mungkin Pedri-nya cedera, atau mungkin pemain-pemain yang punya kreativitas itu tidak dimainkan oleh Xavi gitu. Bisa Karena jadi. ya itu bisa jadi gitu kan, kalau sapinya lagi ngaco. Xavi itu kan kalau kurang lebih kan kayak Arteta di Arsenal gitu. Iya. Iya. Kadang-kadang suka aneh-aneh. Suka aneh-aneh kan uji Formasinya. cobanya. Jadi menangnya pun kalau menurut gue ya faktor luck aja, seperti itu. Kalau menang dalam satu pertandingan ya faktor luck aja gitu kan. Memang kebetulan pemain-pemainnya ada kreativitas seperti Lewandowski. Untuk saat ini Lewandowski pun seingat gue belum mencetak gol satu pun tuh. Kebanyakan golnya dari pemain-pemain gelandang yang barunya tuh. Seperti itu. Jadi kita lihat aja dari Barcelona bisa melangkah ke babak berikutnya sampai sejauh mana? Sejauh mungkin. Iya, gitulah. Oke ya, itu untuk Liga Champion, dan kita nanti akan bisa mulai mendengarkan Bang pertanggal 20 dan 21 September. Betul, seperti FIFA Matchday. Setelah FIFA Matchday. Dan sebelum FIFA Matchday ini ada Arsenal ya, Arsenal MU ya. Arsenal Luar MU. biasa nih. Kira-kira dukung mana? Dukung yang menang. Kemarin Arsenal habis imbang. Berarti kalau Arsenal menang didukung dong. Hah? Kan dukung yang menang. Kalau Arsenal Ya menang, nggak apa-apa. soalnya dari match pertemuan terakhir kan Kalah. ya kalah MU kan. Iya, 2-3. Iya, 2-3. Sebelumnya kan kalah. Mainnya di mana sih? Mainnya di Arsenal, di Wah, Emirates. Dan Arsenal dulu ya? Iya, di Arsenal dulu. Tipis kayaknya. Nah, gitu. Jadi dari zaman dulu memang dari eranya Roy Keane sama di tengahnya Patrick Vieira ya, sorry. Jadi ya dulu itu luar biasa gitu kan untuk pertarungan di lini tengah. Nah, kita lihat aja nih di lini tengah. Nanti Casemiro, berarti Declan Rice head to headnya, kemudian si Martin Odegaard dan Bruno Fernandes, atau mungkin Mason Mount nggak main ya, Cedera kan? ya cedera ya. Berarti Bruno Fernandes lah, kita lihat nanti apakah kreativitas Martin Odegaard atau Bruno Fernandes yang bisa mengantar timnya untuk bisa memenangkan pertandingan, seperti itu. Kalau menurut gue sebagai penonton netral, Kayaknya kalau mainnya bagus, imbang juga cukup lah kayaknya. betul. Kalau memang mainnya ini bagus ya. kalau main sama-sama bagus, sama-sama Iyalah. ini imbang, ini sesuatu yang perlu diapresiasi untuk dua tim tersebut gitu kan. Iya. Karena kan untuk MU nih, aduh gue rawannya MU tuh di belakangnya gitu kan. Di belakangnya tuh sangat luar biasa rawan gitu kan kalau untuk saat ini. Kan ada Harry Maguire. Harry Maguire dipanggil timnas kan. Anjing. Udah dipanggil timnas dia sama Gareth Southgate gitu kan, menjadi anak emas. Kata Harry Maguire, bodo amat gue nggak main juga katanya. Yang penting di timnas Mending main di dulu kan. timnas. Iya. Jadi ya harusnya ini pertandingan yang seru gitu kan, bisa memberikan warna yang berbeda gitu kan untuk sebelum mengakhiri FIFA Matchday. Mengakhiri FIFA Matchday maksudnya sebelum menjelang masuk ke FIFA Matchday, ini menjadi salah satu pertandingan yang seru dan harusnya bisa enak ditonton gitu, bukan dikit-dikit pelanggaran, bukan dikit-dikit
hilang bola gitu kan. Harusnya MU ataupun Arsenal punya determinasi yang tinggi untuk bisa memenangkan Iya dong, itu sendiri gitu kan. kiper baru, ya kan? Betul, kiper baru. Sementara di Arsenal pun pemain-pemain tengahnya ada yang baru juga gitu. Jadi kita lihat nih, ini tinggal kesalahan mana nih yang lebih dulu, tim mana yang bisa melakukan kesalahan gitu aja sih, seperti itu. Oke, itu untuk Arsenal. Karena Varane pun kan cedera gitu kan kalau untuk DMU-nya ya. Varane cedera, nggak bisa bermain sampai 4 pertandingan gitu kan. Ya, makanya MU banyak yang cedera. Banyak yang cedera, sementara si Luke Shaw juga makanya cedera. jadi nggak jadi pinjam nggak MU tuh? Jadi pinjam si Reguilon ya dari Tottenham. Jadi back ya. Bukan si itu yang dari Chelsea. Nggak jadi si Makurela tuh nggak jadi dipinjam karena mungkin nggak cocok harganya. Mahal. Mahal Chelsea gitu kan. MU mintanya 2 juta kan? Betul. Jadi nggak dikasih sama si Todd Bowley-nya. Jadi akhirnya MU here we go ya situ si pinjaman kan? Sergi Reguilon tuh masuk ke MU gitu kan, udah in. Dan si Matheus Nunes udah juga ke Manchester. Seperti yang gue sampaikan tadi sekilas, si Wijnaldum pun pergi ke Arab. Jadi ya luar biasa, di deadline day ini banyak kejutan-kejutan juga. Oke, gitu ini kan. hari terakhir ya. Dan Ansu Fati pun dari Barcelona merapat ke Brighton, dipinjamkan statusnya. Jadi wah, sayang banget. betul, sayang banget tuh Ansu Fati gitu kan. Dipinjamkan ya? Ya karena mungkin gajinya. Ya mungkin gajinya belum bisa bayar secara banyak mungkin Brighton-nya, padahal banyak uang ya Brighton-nya ya. Bukan, maksudnya tuh kok Barcelona meminjamkan gitu loh maksud gue. Ya mungkin masih sayang di sisi lain. Itu pemain yang luar biasa, potensial kan buat Barcelona. Ya justru gitu. itu mungkin di ininya kan di Barcelonanya dia tidak punya tempat, kemudian Xavi Hernandez pun tidak menyukai. Nah intinya ini antara Xavi, Ansu Fati, kemudian Eric Garcia sama Xavi Hernandez tuh, dan siapa satu lagi gue lupa pemainnya, itu nggak suka sama Xavi Hernandez. Kebijakan yang menurut mereka yang pergi-pergi ini, ya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh si Xavi Hernandez ini lebih mementingkan apa ya, dia mementingkan orang-orang yang dia sukai terutama gitu kan. Jadi sehingga posisi Ansu Fati tersisihkan, bahkan kalah sama si Yamal, siapa tuh yang pemain muda itu, Ansu Fati Yamal Musiala. Itu mah Munchen. Oh iya. Mana sih? Iya ada tuh yang baru 16 tahun kan? Ya betul. Nah itu si Ansu Fati itu udah tersisihkan gitu kan. Seperti itu. Jadi apa namanya? Jadi ini keputusan yang baik sih untuk Carlo Ansu Fati kalau memang harus pergi ke Brighton. Kita lihat nanti di Brighton apakah dia bisa berkembang atau tidak nih gitu kan. Untuk permainan di sepak bolanya kan memang kalau untuk pemain-pemain muda itu jarang yang bisa berkembang luar biasa gitu, jarang kalau untuk di Inggris gitu kan. Iya, kecuali sebenarnya kan untuk pemain-pemain muda itu kebanyakan berkembangnya itu kayak di Liga Jerman gitu. Nah itu banyak kan dia. Dulu Sancho kan dibuang, bagus, diambil ke Inggris jelek lagi. Kan goblok. Yang bisa stay bagus itu tuh yang selalu meningkat tuh ya hanya satu doang, Haaland gitu kan. Yang lainnya kan setelah ke Inggris pada bapuk lagi gitu kan. Berarti Haaland pernah satu tim sama Dortmund ya? Sama Sancho ya? Iya. Oh iya. Satu tim kan dulu asister. Jadi si Sancho itu ada asisnya terbanyak untuk si Haaland. Seperti itu. Sekarang berada di dua Manchester yang berbeda. Oke Bang. Terima kasih atas waktu ini Bang. Udah ngobrol-ngobrol ya. Betul. Di sisa-sisa tenaga yang kita miliki di akhir pekan ini. Semoga kalian bisa menikmati apa yang kita obrolkan. Dan sebelumnya minta maaf kita nggak tayang beberapa kali karena ada kesalahan teknis. Dan mudah-mudahan kesalahan teknisnya tidak terjadi lagi. Oke. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jangan lupa tonton kita terus, saksikan LS3 TV. Jangan lelah-lelah untuk berkarya. Oke, apapun yang terjadi tetap harus selalu bersyukur.